Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu koleksi terbaru saya. Nah ini adalah koleksi terbaru yang baru saya tak dapatkan. Ini berbentuk seperti ini. Kalau Anda melihat di sini ada di sampingnya ini adalah seperti kayak tongkat komando. Nah ini memang benar bahwasanya pusaka yang tak dapatkan ini sobat, ini juga berbentuk tongkat komando, dan juga di dalamnya ini adalah ada pusakanya, yaitu pusaka tombak cacing kanil. Pusaka ini tak dapatkan sudah seperti ini, jadi terbungkus dari singep kayak gini. Ini tak dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya. Dan sebenarnya sobat, ini adalah sebuah saya mencari pusaka ini karena ada pesanan dari salah seorang pelanggan saya. Beberapa waktu yang lalu saya itu memiliki 3 buah cacing kanil, yang mana yang dua itu ada tanda khususnya. Nah tanda khusus itu berada di pangkal dari bilahnya, seperti kayak cekungan, seperti kayak stempel, tetapi dia bentuknya cekung. Nah saya mendapatkan 3, tetapi yang 2 itu sudah dimahari oleh seseorang pelanggan saya juga. Nah untuk yang satu ini nanti tak jadikan sebagai sebuah perbandingan, bahwasanya di cacing kanil ternyata itu juga ada bisa dikatakan semacam kayak ada kastanya gitu, seperti itu sobat. Kalau yang tidak ada stempelnya, tidak ada stempelnya itu mungkin pegangan biasa, bukan dari kalangan ningrat atau keraton, mungkin seperti itu. Nanti pun juga tak tunjukkan kepada Anda. Di sini ada sebuah artikel dari majalah Keris. Ini membahas tentang tombak cacing kanil sobat. Nah di tombak cacing kanil ini pun juga nanti akan saya tunjukkan kepada Anda, bahwasanya ada salah satu artikelnya ini. Di sini dia berbunyi memberikan sebuah informasi bahwasanya tombak cacing kanil yang dia itu ada semacam kayak stempel atau cekungannya itu adalah milik dari bangsawan dan juga para keturunannya. Nah kemarin itu pelanggan saya maunya yang kayak gitu. Nah karena tak lihat dari dari teman-teman, tak lihat kok kayaknya masih belum ada yang belum ada yang punya gitu, ya tak biarkan, jadi saya lewati. Ternyata kemarin tuh saya mendapati salah seorang rekan tosan aji saya itu dia mempunyai sobat. Nah punya yang ada stempelnya. Nah ada yang semacam kayak stempel. Coba saya akan tunjukkan kepada Anda seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah singep dari bawaan pusakanya. Jadi memang saya mendapatkan singep ini sudah lengkap dengan pusakanya ini. Nah, di sini pun juga nanti kita akan belajar bahwasanya jika di antara sobat memiliki sebuah pusaka, entah itu tombak, entah itu keris, entah itu pedang, ataupun juga yang lainnya, jangan sekali-kali dilem. Nah, dilem itu adalah teknik jabungan. Itulah kenapa ini tadi saya juga sudah membawakan sebuah buku ensiklopedia keris sobat tentang teknik jabungan. Nah, ini teknik jabungan adalah semacam kayak memberikan lem. Nah memberikan lem seperti ini. Jadi ini dikasih lem di dedernya dan juga pesinya, yang tujuannya agar tidak mudah tidak oglak-aglik, tidak bisa dilepas. Nah kalau kayak gini ini tidak dianjurkan, dan saya pun juga tidak menganjurkannya kepada Anda. Nah jabungan adalah salah satu dari cara menerapkan sebilah senjata tradisional ke hulunya. Nah jabungan hampir tidak pernah diterapkan pada keris dan tombak. Jabungan hanya diterapkan pada bilah pedang, karena senjata yang dipasang pada hulunya dengan teknik jabungan akan sulit sekali dilepaskan kembali. Padahal keris dan tombak secara berkala harus dibersihkan dan juga diwarangi. Pada teknik jabungan, besi atau tangkai keris, tombak atau pedang dimasukkan ke dalam lubang di ukiran atau di hulu keris, landean atau juga landean tombak atau hulu pedang. Sesudah lubang itu diberi lak Cina atau semacam kayak ini sobat, semacam kayak lem. Nah ini dilem kayak gini. Oleh para peminat serius budaya keris, cara memasukkan besi ke dalam lubang ukiran atau landean dengan teknik jabungan ini tidak dianjurkan. Nah tidak dianjurkan. Itulah kenapa kalau untuk Anda sobat yang biasanya gini sobat, biasanya saya juga masih menemui kayak gitu yang orang-orangnya masih awam. Jadi dalam di dalam dia merawat pusakanya, pengennya itu memang sudah dipermati, jadi tidak bisa dilepas kembali. Padahal sobat, untuk di pusaka, entah itu tombak, entah itu keris ataupun juga pedang, itu kan biasanya seyogyanya itu kan kita
warangi secara berkala, entah itu setiap 2 tahun sekali ataupun juga 3 tahun sekali. Itu kan biasanya kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu biasanya kalau diwarangi kan nggak bisa, karena memang tidak bisa dilepas dari ukirannya, dari dedernya, sobat. Karena saya ingat saya juga pernah menyaksikan kayak gitu. Jadi apa ya, dedernya tidak bisa dilepas sama beliau waktu ini. Saya waktu apa, menunggui dibersihkan itu, ya sudah kayak gitu. Jadi sangat disayangkan sekali. Jadi saya tidak merekomendasikan seperti itu. Nah, sama halnya dengan ini, sobat. Nah, ini kemarin tuh dari teman saya. Nah, dari teman saya ini adalah kayunya kayu nogosari. Nah, kayu nogosari itu adalah salah satu dari jenis kayu bertuah. Nah, ini pun juga diukir, sobat. Nah, ini diukir. Jadi kayu nogosari, dia ini diukir. Nah, sayangnya di pusakanya ini dia dilem. Nah, dilem dengan ininya, dengan apa, dedernya ini, sobat. Nah, kemarin terus tak suruh untuk melepas. Mas, coba dilepaskan, kata beliau. Mas, sulit ya dilepas. Ya pokoknya harus bisa dilepas gitu. Nah, ternyata setelah dilepas sama beliau, sobat, nah jadinya seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi ini dia tidak bisa lepas cincinnya yang ini. Nah, ini tadi saya konsultasi dengan salah satu dari tukang merangi saya. Mas, kira-kira bisa nggak ini dilepas? Kata beliau, ya bisa, Mas. Nanti akan saya lepas dan juga saya pasang kembali agar lebih kuat. Nanti akan dipaku, Mas. Jadi pakunya kecil. Nah, di sini nanti dipaku. Nah, ini pun juga dilepas. Biasanya kalau teman-teman untuk melepaskan kayak gini ini biasanya direbus, sobat. Nah, jadi direbus biar apa ya, lemnya ini bisa tawar. Bisa terlepas dari lemnya gitu loh. Nah, ini kayak gini. Nah, ini tak gini kan, ini susah banget ini tadi. Nah, ini. Nah, yang diharapkan oleh salah satu dari pelanggan saya yang memesannya adalah dia untuk di cacing kanilnya, dia itu pengen kayak gini, sobat. Nah, ada semacam kayak stempelnya kayak gini. Nah, coba akan saya tunjukkan kepada Anda sebagai bahan perbandingan. Ini adalah salah satu dari tombak cacing kanil saya yang masih belum termahar. Kemarin saya mendapatkan 3, yang 2 itu ada semacam kayak stempelnya. Ini dia sudah termahar ke 1 orang saja. Nah, 1 orang saja. Kalau nggak salah menurut dari keterangan supirnya kemarin waktu mengambil pusakanya ke saya, beliau untuk di dinasnya di Mabes Polri, berarti mungkin seorang perwira polisi mungkin seperti itu. Nah, ini adalah tombak cacing kanil saya yang tidak ada stempelnya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau untuk yang ini dia ada stempelnya. Nah, semacam kayak stempel khusus seperti ini. Nah, coba akan saya tunjukkan kepada Anda sebuah artikel yang membahas tentang cacing kanil. Yang mana di cacing kanil ini dia pun juga bisa dikatakan ada apa ya, ada kelas-kelasnya, mungkin seperti itu, sobat. Nah, ini salah satu jenis tombak istimewa adalah tombak cacing kanil yang diam-diam ini diidamkan oleh para kolektor dan juga penghayat tosan aji. Cacing kanil biasa disimpan di dalam tongkat jalan atau tongkat komando militer dan kepolisian. Juga di dalam tongkat khutbah Jumat. Terkadang ditemukan tombak cacing kanil yang berukuran agak besar, dipasangkan dalam perabot tombak yang lumrah seperti tombak pada umumnya. Nah, kalau di sini ada tombak cacing kanil yang bentuknya besar. Nah, ini kebetulan kemarin pun juga saya mempunyai. Nah, seperti kayak tombak cacing kanil ini, kalau untuk saya masuknya di tombak cipiran kalau untuk saya, sobat. Coba akan saya tunjukkan kepada Anda. Nah, ini tombaknya besar ini. Nah, mungkin juga seperti ini ya, yang dimaksud dari tombak cacing kanil yang berukuran besar yang mungkin dipakai di tongkat jalan. Nah, ini seperti ini. Ini kalau untuk saya menyebutnya masuk di tombak cipiran. Nah, kita lanjut untuk di keterangan selanjutnya. Nah, ini selain itu pada tombak cis cacing kanil yang dipakai para bangsawan keraton dan keturunannya, nah ini sering dijumpai cap berupa relief tulisan kecil cekung mendalam pada pangkal bilahnya. Nah, ini
Selain itu, pada tombak cis cacing kanil yang dipakai para bangsawan keraton dan keturunannya sering dijumpai cap berupa relief tulisan kecil cekung mendalam pada pangkal bilahnya. Nah, seperti ini sobat. Nah, ini seperti ini. Itulah kenapa kemarin tuh waktu saya mendapatkan 3 itu yang 2 ada. Sebenarnya saya juga tidak tahu. Dan juga kebetulan waktu itu saya juga membeli majalah keris. Nah, majalah keris ini, dan di majalah keris ada sebuah artikel yang membahas sajian utamanya yaitu tombak cacing kanil. Nah, tombak cacing kanil ini kalau Anda melihat di sini ini kan tongkat komandonya Bung Karno. Nah, ini bentuknya seperti ini. Dan ternyata saya di sini mendapati sebuah keterangan bahwasanya tombak cacing kanil yang ada cap relief kecilnya ini ternyata adalah biasa dipakai oleh para bangsawan keraton dan juga keturunannya. Itu seperti itu. Itulah kenapa pelanggan saya kemarin itu memesan, kalau Mas Tony punya, kalau Mas Tony dapat lagi, saya mau Mas, katanya seperti itu. Ini masih belum tak tunjukkan kepada orangnya. Ini nanti setelah saya review, rencananya akan saya kirim ke tukang warangka saya biar ini dilepas. Nah, biar ini dilepas dan juga nanti dipasang kembali biar ini lepas dari bilahnya gitu loh sobat. Kalau Anda melihat di sini seperti ini bilahnya ini pulen banget loh ya. Untuk di tombak cacing kanilnya ini. Untuk di pamornya seperti biasa. Tombak cacing ya saya ketahui itu kebanyakan pamornya itu pamor singkir. Kalau nggak gitu ya berarti pamornya pamor gubet atau buntel mayat. Itu seperti itu, kebanyakan kayak gitu sobat. Dari beberapa tombak cacing kanil, dari beberapa yang termahar, yang berhasil saya dapatkan itu, kalau nggak tombak pamornya singkir ya pamor gubet atau buntel mayat. Itu seperti itu. Nah ini sekali lagi saya juga mengingatkan kepada Anda yang mempunyai pusaka, jangan sekali-kali dilem. Jadi jangan dilem untuk di pesinya atau dijabung, itu tadi teknik jabungan. Karena apa? Karena kita pun juga harus merawatnya. Merawatnya itu biasanya sobat setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali kita biasanya juga harus mewaranginya. Karena apa? Karena biasanya sobat terkadang itu juga timbul karatnya. Nah, kalau Anda melihat di sini di tombak cacing kanil yang ini dia memang tidak begitu berkarat. Mungkin ini dari material apa ya, besi pilihan mungkin seperti itu. Tapi ini nanti pun juga akan saya warangkan biar paripurna. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.